background. Rice ball. Siapa sih di antara kalian yang belum tahu apa itu rice ball? Rice ball adalah suatu makanan yang disajikan dalam bentuk mangkuk ataupun dalam kemasan yang berbentuk mangkuk. Makanan ini terdiri dari nasi, lauk pauk, dan nori. Dengan masakan ini, kamu bisa makan sehat setiap harinya, tentu saja dengan budget yang murah. Awal mula terbentuknya usaha rice ball ini didasarkan pada tugas mata kuliah entrepreneurship. Dan di dalam tugas tersebut terbentuklah beberapa kelompok yang setiap kelompoknya terdiri dari 5 orang. Kelompok kami membuat suatu produk makanan yang diberi nama Hauchi Rice Ball. Belakangan ini di media sosial banyak banget deh yang menjual rice ball, mulai dari pengusaha kuliner sampai chef terkenal. Bahkan kalian pun udah gak asing lagi dengan nama rice ball. Usaha yang kami jalankan merupakan suatu usaha yang singkat yang mungkin bisa menjadi peluang bagi masa depan kami. Dari bisnis Hauchi Rice Ball ini, kami menggunakan tahap evaluasi SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Strength atau kekuatan. Hauchi Rice Ball merupakan hidangan yang komplit, one dish meal. Nasi diberi topping lauk yang bisa dimakan sekaligus. Sekali penyajian sudah komplit dengan nutrisinya, bisa jadi pilihan untuk makanan yang praktis. Hauchi Rice Ball berbeda dengan rice ball lainnya. Weakness atau kelemahan. Kelemahan dari Hauchi Rice Ball ini yaitu adalah tidak dapat bertahan lama pada suhu ruangan dengan waktu yang lama karena produk kami tidak mengandung bahan pengawet makanan. Opportunities atau peluang. Menurut analisis kami, banyak masyarakat yang suka dengan rice ball karena masyarakat suka juga dengan makanan yang cepat, instan, praktis, dan tentu saja dengan budget yang murah. Dan yang terakhir adalah threat atau ancaman. Ancaman dari produk rice ball kami adalah banyaknya pesaing yang sudah lama beredar di pasaran. Tentu saja ini bukanlah hal yang asing bagi kalian. Mungkin jika kalian berjalan di mall, itu ada beberapa restoran itu yang sudah banyak menjual rice ball. Apa sih yang membedakan Hauchi Rice Ball dengan rice ball yang lainnya? Yang pertama, Hauchi Rice Ball menyediakan banyak varian topping yang baru dan lezat. Yang kedua, isi rice ball lebih banyak. Dan yang ketiga, rasa yang lebih kuat dan rasa yang lebih nikmat karena dibuat dari bahan-bahan yang asli serta bertekstur sesuai dengan varian rasa. Yang keempat, dengan harga yang terjangkau, Hauchi Rice Ball cocok untuk dijadikan pilihan saat berhemat. Dan yang kelima, Hauchi Rice Ball menyediakan paket hemat plus minum. Baik, selanjutnya ada vision and mission statement. Di sini visi kita adalah menjadi usaha makanan cepat saji yang dikenal luas oleh masyarakat dengan citra positif sebagai hidangan yang menyehatkan. Lalu misi kita di sini ada 3, yaitu menyediakan makanan dengan bahan-bahan yang berkualitas tentunya. Yang kedua, menawarkan menu dengan harga yang terbaik. Dan yang ketiga adalah menghadirkan pelayanan yang membuat konsumen merasa puas. Baik, selanjutnya ada product description. Di sini kita ada menyediakan 3 menu, yaitu ada rice bowl saus teriyaki, jadi ayam yang disiram dengan saus teriyaki. Yang kedua ada rice bowl saus bulgogi. Di sini sama, cuma beda di sausnya, yaitu dia pakai saus bulgogi. Yang ketiga itu ada rice bowl spicy chicken. Jadi di sini walaupun dia spicy, tapi spicy-nya itu masih bisa dinikmati semua kalangan, dari anak kecil, remaja, orang tua. Jadi semuanya masih bisa menikmati pedasnya. Baik, saya akan lanjutkan. Untuk layout bisnis modelnya ini, kita ada key partners. Key partners sendiri adalah bagian dalam pemetaan di mana perusahaan mendaftarkan siapa saja stakeholder yang berkaitan langsung dengan operasi perusahaan. Di sini key partners kita punya supplier, yang dimana supplier ini adalah pihak yang menjual bahan baku. Kita juga punya packaging, pihak yang menyediakan kemasan produk kita, dan juga ada advertising, pihak bagian promosi produk. Yang selanjutnya kita ada key activities. Key activities sendiri adalah aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan dan menyampaikan value proposition. Nah, untuk key activities di sini kita ada R&D, Research and Development, yang meliputi perencanaan produksi, pemeriksaan kualitas produk
analisis perkembangan pasar dan melakukan pembaruan sehingga produk Hauchi Rice Bowl ini dapat berkembang dan berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, kita ada branding. Branding ini kita Hauchi Rice Bowl ini memiliki logo yang berbentuk bulat, gambar beruang coklat yang memegang mangkuk ditambah dengan ada tulisan Hauchi Rice Bowl di bagian bawahnya. Yang kedua, kita ada marketing. Untuk marketing sendiri, kami memanfaatkan platform iklan seperti Instagram Story, WhatsApp Story, Facebook, dan media sosial lainnya. Nah, untuk feedbacknya sendiri, kami sangat menerima kritikan dari para customer dengan tujuan agar produk kita dapat lebih berkembang ke depannya memenuhi kebutuhan para konsumen kita. Nah, selanjutnya ada Key Researchers. Key Researchers sendiri adalah aset yang dibutuhkan untuk menawarkan dan menyampaikan value proposition. Di sini Key Researchers kita tuh ada owner, bagian finance, produk, marketing, operasional, dan bahan baku dan alat. Nah, untuk unique value proposition-nya, kita value proposition-nya, varian produk yang kami jual itu rice bowl teriyaki, rice bowl saus bulgogi, dan rice bowl spicy chicken. Nah, untuk keunggulan value proposition Hauchi Rice Bowl sendiri, kita tanpa bahan pengawet, praktis, kemasan lebih aman dan higienis, dan yang gak kalah penting, harga terjangkau. Nah, untuk customer relationship-nya, kami melakukan pendekatan kepada para customer melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, TikTok, dan lain-lain. Dan selanjutnya untuk customer segmentnya adalah target pasar kita adalah semua kalangan dari anak-anak, dewasa, sampai orang tua. Dan untuk cost strukturnya, bahan baku pembuatan Hauchi Rice Bowl ini kita menggunakan nasi, ayam, dan juga bumbu. Bumbu itu kita pakai bumbu teriyaki, bulgogi, dan bumbu spicy. Untuk cost strukturnya sendiri kita ada produksi, promosi, kompor gas, terus ada mangkok, serta kuota dan pengiriman. Nah, untuk revenue streamnya sendiri, sumber pendapatan kita bisa melakukan pembayaran melalui cash, transfer, COD, atau bisa menggunakan e-wallet. E-wallet di sini kita ada Dana, OVO, ShopeePay, dan juga Dana. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di slide 12 saya akan membahas mengenai tentang business preparation budget, yaitu ada peralatan penunjang yang kami gunakan dalam pembuatan produk kami. Yang pertama di sini ada kompor untuk memasak ayam, yang kedua ada wajan untuk memasak, yang ketiga ada spatula untuk mengaduk, yang keempat ada mangkuk untuk membuat adonan tepung dan tempat ayam setelah matang. Kemudian ada sendok untuk mengaduk, dan yang terakhir ada rice cooker untuk memasak nasi. Untuk kompor sendiri kami memperkirakan di harga 350.000, untuk wajan di harga 75.000, untuk spatula di harga 15.000, untuk mangkuk di harga 30.000, untuk sendok di harga 5.000, dan rice cooker di harga 270.000. Jumlah akumulasi dari bahan-bahan peralatan untuk penunjang dalam pembuatan produk kami dinilai 745.000. Kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai bahan habis pakai yang kami gunakan dalam pembuatan produk kami. Di sini ada dada ayam untuk sebagai bahan baku, ada beras sebagai bahan baku, ada tepung Kentucky sebagai bahan penolong, tepung terigu sebagai bahan penolong, minyak untuk menggoreng ayam, saus pedas, saus teriyaki, saus bulgogi, dan nori tabur sebagai bahan pelengkap dalam menu kami, ada gas sebagai bahan bakar, dan mangkuk kertas sebagai packing produk, ada sendok plastik sebagai alat makan dalam packing produk, dan ada terakhir yang ada stiker packing design akan kami tempelkan di mangkuk kertas dalam packing produk. Untuk dada ayam sendiri kami menggunakan 2 pasang, yang harga satuannya ada 20.000, maka jumlahnya 40.000.
Ada beras 1 liter dengan harga 10.000, ada tepung Kentucky 4 bungkus dengan harga 1/3.000, totalnya 12.000. Ada tepung terigu 1/4 dengan harga 4.000. Ada minyak 1 liter dengan harga 16.000. Ada saus pedas 950 gram dengan harga 26.000. Ada saus teriyaki 275 ml dengan harga 22.000. Ada saus bulgogi 133 ml dengan harga 13.000. Ada nori tabur 60 gram dengan harga 18.000. Ada gas sebagai bahan bakar yang kami gunakan yaitu 3 kg ukurannya dengan harga 20.000. Ada mangkuk kertas 10 pieces dengan harga satuan 1.000, maka jumlahnya 10.000. Ada sendok plastik 1 bungkus yang isinya 25 pieces dengan harga 3.000. Dan ada stiker. Ada stiker untuk packing design 40 pieces yang harga satuannya Rp400 dengan total harganya 15.000. Maka jumlah akumulasi untuk bahan habis pakai senilai 209.000. Untuk bahan-bahan yang harganya saya beri tanda merah, itu artinya karena bahan tersebut tidak tetap kami gunakan dalam setiap pembelian bahan habis pakai dan harganya berfluktuasi dalam setiap pembuatannya, maka saya beri tanda warna merah dalam jumlah harganya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai Business Execution Budget. Nah, Business Execution Budget atau anggaran pelaksanaan bisnis ini adalah anggaran yang dikeluarkan untuk proses pembukaan bisnis. Nah, dalam bisnis kami ini, anggaran yang dikeluarkan yaitu untuk biaya perjalanan belanja. Yang pertama, untuk pembelian bahan baku dan sebagian bahan penolong akan kami beli ke pasar, di mana biaya perjalanan yang dikeluarkan yaitu untuk pembelian bensin seharga 12.000. Nah, selanjutnya untuk pembelian bahan penolong dan packing akan kami beli lewat toko online. Untuk total biaya pengirimannya yaitu sebesar 70.000. Nah, 70.000 ini total untuk pembelian di beberapa toko. Nah, jadi total untuk biaya perjalanan bisnis ini yaitu 82.000. Selanjutnya ada break even point atau titik impas. Nah, untuk mencari titik impas ini rumusnya yaitu total biaya per bulan dibagi dengan harga satuan. Jadi total biaya kami per bulan yaitu 300.000 dibagi dengan harga satuannya yaitu 18.000, maka usaha kami ini akan mengalami break even point atau titik impas jika dapat menjual minimal 17 pieces dalam sebulan. Nah, lalu untuk harga satuan 20.000, maka minimal penjualannya yaitu sebesar 15 pieces per bulan. Dan untuk harga satuan 30.000, maka penjualan minimalnya yaitu 10 pieces per bulan.